Selamat malam, shalom semuanya. Kembali kita lanjutkan. Malam ini adalah sesi ke-49. Di sesi ke-49 ini, kita akan sampai pada akhir kitab Kejadian. Diakhiri dengan kematian Yusuf. Dan itu belum selesai juga. Sebab akan dilanjutkan di kitab Keluaran. Ya. Tapi Rabu depan kita akan masih tentang kitab Kejadian, yaitu kesimpulan atau rangkuman dari semuanya ini. Ada banyak hal yang Bapak Ibu perlu tahu, jadi jangan hanya mahasiswa teologi yang tahu. Saya mau sampaikan ada banyak hal-hal penting tentang kitab Kejadian. Begitu ya. Nah, malam ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sudah sejauh ini belajar kitab Kejadian. Kami percaya berkat Tuhan turun atas firman-Mu, melalui firman-Mu ini. Sehingga banyak di antara kami menjadi mengerti, dan roh kami menyala-nyala, ingin belajar terus, dan semakin diubahkan dari hari ke hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Engkau berkati program ini, agar banyak yang mendengar, dan mereka pun diubahkan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Malam ini adalah sesi ke-49 dengan judul Kematian Yusuf. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Di sesi yang lalu kita sudah tahu bahwa garis keturunan Mesias itu melalui Yehuda, bukan melalui Yusuf. Padahal Yusuf luar biasa. Yehuda pernah membuat skandal dengan Tamar bahkan, ya. Tetapi Allah memilih Yehuda untuk meneruskan garis keturunan Mesias. Itu Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Ya. Mengapa? Ada dua hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama memang itu kedaulatan Allah. Yang kedua, karena alasan-alasan kesalahan yang dibuat oleh Ruben, Simeon, dan Lewi. Sehingga garis keturunan melalui anak keempat, yaitu Yehuda. Tetapi hak kesulungan jatuh pada Yusuf, Yusuf yang berkuasa di Mesir. Ya. Nah, Yusuf perannya luar biasa juga. Dalam kitab Kejadian, kisah Yusuf ini dibahas panjang lebar. Cukup panjang kisahnya. Karena mengandung banyak hikmat juga di sana. Yehuda menjadi bapak leluhur dari Raja Daud, Salomo, dan bahkan Yesus. Ya, Yehuda itu. Lanjut dulu. Tapi ironi dengan nama Yehuda ini. Nggak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak hal ini. Allah memilih Yehuda untuk meneruskan garis keturunan Mesias. Tetapi ironinya yang mengkhianati Yesus ternyata juga bernama Yehuda. Nama Yehuda dalam bahasa Ibrani itu nama Yunaninya adalah Yudas. Jadi Yehuda itu bahasa Ibrani, Yudas itu bahasa Yunani, sama maksudnya. Ya, ironi ya. Keturunan melalui Yehuda adalah melahirkan Mesias, tapi yang mengkhianati Mesias itu adalah Yehuda juga namanya. Yehuda Iskariot. Dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani disebut Yudas Iskariot. Ya. Sama itu. Jadi Bapak Ibu harus mengerti tentang hal itu. Sama dengan nama Yesus. Bahasa Indonesia pakai nama Yesus. Ibraninya Yeshua. Sedangkan di Perjanjian Baru, teks Yunani pakai nama Yesus. Yesus.
Dan semua nama di Alkitab ada nama Ibraninya, ada nama Yunaninya. Ya, seperti Saul itu menjadi Paulus, itu bukan berganti nama, bukan. Banyak orang Kristen merasa bahwa setelah bertobat jadi Paulus namanya. Bukan. Saul itu nama Ibrani, Paulus itu nama Yunani. Paulos dalam bahasa Yunaninya. Ya, begitu ya. Nah, sedangkan orang Kristen sering salah kaprah. Kalau mendengar kata Yudas, lalu asosiasinya jahat. Mungkin tidak ada orang Kristen yang menamakan anaknya Yudas kali ya. Mungkin tidak ada. Padahal Yudas itu Yehuda. Ya. Makanya jangan suka membuat stereotip. Oh, kalau Yudas pasti jahat. Enggak juga. Yudas yang mana dulu? Kalau Yudas Iskariot, iya, itu adalah pengkhianat. Yudas ada yang saudaranya Yesus bahkan. Ada banyak Yudas di Alkitab. Ada 4 atau 5 Yudas. Tapi yang mengkhianati hanya satu, Yudas Iskariot. Atau dalam bahasa Ibraninya Yehuda Iskariot. Ya, begitu. Nah, Yusuf itu ada paralelnya dengan Yesus. Paralel itu bukan sama ya. Ini namanya tipologi. Ada kemiripan, ada analoginya, ada paralelnya. Kalau Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya, itu di Kejadian 37 ayat 3, Yesus sangat dikasihi oleh bapaknya yang di surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Ya. Jadi selain itu apa lagi? Yusuf menggembalakan domba-domba dari bapaknya. Yesus juga sama, menggembalakan domba-domba bapaknya supaya selamat. Yusuf dikirim oleh bapaknya ke saudara-saudaranya. Oleh saudara-saudaranya lalu dijual. Masih ingat ya di sesi-sesi yang lalu ya. Di Sikhem nggak ada. Yusuf mencari ke Dotan. Di Dotan ketemu, malah Yusuf dianiaya, dijual oleh bapaknya. Yesus bagaimana? Yesus juga dikirim oleh bapaknya kepada saudara-saudaranya. Siapa itu saudara-saudaranya? Kita semua. Tapi saudara-saudaranya malah membunuhnya di kayu salib. Yusuf banyak sekali yang mau mencelakakan. Demikian juga Yesus. Yusuf dicobai, Yesus juga dicobai. Yesus dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir. Ternyata Yesus juga dibawa ke Mesir. Ya. Sehingga ada firman yang berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Paralel ya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Masih ingat, Yusuf jubahnya dilucuti, lalu ia dibuang ke sumur. Yesus jubahnya juga dilucuti. Yusuf dijual seharga seorang budak. Murah banget budak hari itu. Yesus juga sama. Yusuf dibelenggu, Yesus juga dibelenggu. Dituntut dengan tuduhan palsu. Yesus juga sama. Ditempatkan dengan 2 orang terhukum. Ingat ya. Tukang anggurnya Fir'aun dan tukang rotinya di istana. Dihukum oleh Fir'aun, dijadikan satu sama Yusuf. 2 terhukum. Tuhan Yesus juga sama. Di kayu salib di kiri kanannya adalah 2 orang yang terhukum. Dan 1 selamat. Tukang anggurnya selamat.
Yesus di kayu salib yang satu selamat. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Paralel semuanya. Usia 30 tahun, Yusuf baru dikenal publik. Kekuasaannya. Ya, baru dikenal publik. Tuhan Yesus juga sama, 30 tahun baru melayani ke publik. Yusuf dimuliakan setelah menderita, yang menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Yesus juga sama, menjadi penguasa langit dan bumi, bedanya. Kalau Yusuf penguasa Mesir, kalau Yesus penguasa langit dan bumi. Kalau Yusuf punya, di atasnya masih ada Fir'aun, kalau Tuhan Yesus di atasnya masih ada Allah Bapa. Ada Bapaknya di surga. Sama, ya. Yusuf selalu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tuhan Yesus juga sama, selalu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bahkan sampai di kayu salib, Tuhan berdoa untuk orang-orang yang menganiayanya. Bapa di surga, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selalu mengampuni. Yusuf menyelamatkan bangsanya. Yesus juga sama, menyelamatkan bangsanya. Siapa itu? Seluruh dunia. Memangnya bangsanya milik Tuhan hanya Israel? Tidak, seluruh dunia. Cuma Israel memang dijadikan umat pilihan. Ya, umat pilihan. Nah, kalau Yusuf perbuatan jahat orang banyak, akhirnya membuahkan hasil yang baik. Yaitu berkuasanya Yusuf di Mesir menjadi keselamatan bagi keluarganya dan seluruh bangsa Mesir. Akhirnya bangsa Israel menjadi besar di Mesir. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Ya. Aniaya, pembunuhan malah menjadi sesuatu yang baik di kayu salib. Yaitu keselamatan buat seluruh dunia. Ya. Oke, jadi ada paralelnya antara Yusuf dan Yesus. Nah, ini keterangannya. Ternyata Yusuf dijual seharga budak. Kejadian 37 ayat 27 sampai 28. Ya. Dahulu Yehuda menjual Yusuf seharga seorang budak. Yang mengusulkan menjual itu Yehuda. Saya bacakan ya. Kejadian 37 ayat 27. Kejadian 37 ayat 27 dan 28. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita. Darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Nah, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Itu adalah harga budak hari itu. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Harga seorang budak ini kemudian hari naik menjadi 30 sikal perak. Keluaran 21 ayat 32. Dan juga tergantung dari jenis kelamin dan umur dari budak itu. Ya. Jadi harga seorang budak pernah menjadi 30 sikal perak. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Di Perjanjian Baru,
Yudas Iskariot atau Yehuda Iskariot. Tadi yang menjual Yusuf siapa? Yehuda. Nah, yang menjual Yesus juga Yehuda. Yehuda Iskariot. Ya. Itu Matius 26 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ya. Jadi kenapa 30 uang perak? Karena itu dijual seharga budak. Masa Yudas Iskariot atau Yehuda Iskariot menjual gurunya 30 keping perak seharga seorang budak? Waduh, mengerikan ya. Hari ini banyak orang menjual Yesus dengan harga yang murah. Kalau seseorang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, tapi ia malah menjadi duniawi, artinya ia murah harganya, menjadi duniawi. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Co-host, apakah suara saya putus-putus ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Oh, oke, baik. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, ini beberapa poin yang tadi kita sudah jelaskan. Paralelnya itu di mana? Ya, Yusuf adalah juru selamat bagi keluarganya dan seluruh Mesir dari bahaya kelaparan, dari kematian secara fisik. Sedangkan Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia sepanjang zaman dari dosa, bukan cuma secara fisik. Dari dosa, dari maut, kebinasaan kekal, kematian yang kedua di lautan api, yaitu Gehenna atau neraka. Yesus juru selamat seluruh dunia. Bukan hanya dari kematian secara fisik, tapi dari kematian kedua, yaitu di lautan api atau di neraka yang disebut Gehenna. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Ya, Yusuf adalah penguasa seluruh Mesir. Ini ya petanya ya. Di peta itu, sebentar saya highlight ya. Bapak Ibu tahu ada ini, Goshen. Goshen ini adalah di mana seluruh keturunan Yusuf tinggal di situ, dan akhirnya nanti berkembang menjadi Israel, bangsa yang besar jumlahnya ya. Di situ lokasinya. Ini lokasi Mesir nih Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan Yesus juga menjadi penguasa. Tapi penguasa langit dan bumi, kerajaan surga. Ya. Sama-sama penguasa, tapi skopnya beda jauh. Tapi inilah paralel yang ada antara Yusuf dan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan ada paralelnya. Ya, sekarang kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita yang lalu. Yang lalu kita sudah selesaikan pasal 49. Sekarang kita lanjutkan dengan pasal 50. Kejadian pasal 50 ayatnya yang pertama. Coba ya, saya bacakan ya. Kejadian pasal terakhir ayatnya yang pertama. Lalu Yusuf merebahkan dirinya
mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Di pertemuan kita yang lalu Yakub meninggal ya. Nah, ini lanjutannya. Yusuf merebahkan diri mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Tragis ya. Seandainya tidak ada kematian, maka tidak ada kesedihan. Dunia ini sering setiap orang mengalami kematian. Dan itu menyedihkan. Ya. Yusuf sangat mengasihi, sangat mencintai Yakub. Sehingga ketika Yakub mati, Yusuf menangisi dan mencium dia. Kejadian 50 ayat 2 dan 3. Mayat Yakub kemudian dirempah-rempahi, diberi rempah-rempah 40 hari. Ini luar biasa ya. Rupanya merempah-rempahi itu tidak hanya 1 hari, 40 hari. Dan orang Mesir menangis 70 hari lamanya. Wah, lama sekali ya menangis 70 hari. 70 hari itu 2 bulan 10 hari kira-kira. Tandanya apa? Orang Mesir ikut menangis. Tandanya bahwa mereka sangat mencintai Yusuf. Sehingga ketika Yusuf menangisi ayahnya, Yakub, seluruh Mesir pun merasakan dan menangis 70 hari lamanya. Kita lanjutkan ya. Ayat 4 sampai 14. Di situ kalau Bapak Ibu membaca Alkitab harus urut ya. Jadi ini kan saya simpulkan nih. Tapi kalau Bapak Ibu harus urut ya. Di ayat 4-nya itu, setelah lewat hari-hari penangisan itu, lewat berapa hari? 70 hari. Berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Fir'aun, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Ini kata Yakub ya maksudnya ya. Waktu itu sebelum mati, dalam kuburku yang telah gali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Rupanya Yusuf ingat akan sumpahnya kepada ayahnya, bahwa ayahnya tidak mau dikubur di Mesir, tapi mau dikumpulkan bersama nenek moyang mereka, bersama Abraham dan Ishak. Abraham, Sarah, Ishak dan Ribka. Dan ada Lea di sana. Jadi Yakub pun bersama Lea nantinya ya. Ayat ke-6. Lalu berkatalah Fir'aun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu. Seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Fir'aun ini ingat ya Bapak Ibu sekalian ya. Fir'aun ini adalah Fir'aun yang sangat baik. Kelihatannya bersahabat dengan Yusuf. Sebab Yusuflah yang mengartikan, menafsirkan mimpinya itu. Dan menyelamatkan seluruh Mesir. Sehingga seluruh Mesir menjadi milik Fir'aun. Ingat kan dulu? Ternak, uang, semuanya menjadi milik Fir'aun. Akhirnya seluruh orang Mesir pun menjadi budaknya Fir'aun. Tapi mereka diperlakukan baik. Disuruh mengusahakan tanah, 20%-nya saja yang disetor. Sisanya untuk hidup dan untuk melanjutkan usaha. Bagus ya. Ini kenapa ya suaranya kok ada feedback ya? Co-host tolong di-mute semua deh. Sudah mute semua, Pak. Oh, sudah ya? Kok ada feedback ya? Oke, nggak apa-apa. Baik, kita teruskan ya.
Ayat ke-7. Karena Fir'aun yang suruh, Yusuf senang sekali. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Waduh, semuanya ikut mengantar. Serta seisi rumah Yusuf juga. Saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Yang nggak ikut cuma anak-anaknya dan kambing dombanya. Semua peliharaannya ngapain juga dibawa ya. Ayat 9. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Waduh, ini pasti meriah sekali ya. Ramai sekali. Semua ikut. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Berkabung lagi 7 hari lamanya. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan maksudnya, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh, yang sangat riuh. Ramai sekali-kali ya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Semua anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Jadi anak-anaknya ini mengangkut dia atau Yakub ke tanah Kanaan. Dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela. Nah, Bapak Ibu ingat tentunya ya, ini sering muncul di Alkitab, di kitab Kejadian. Gua di ladang Makpela yang telah diberi Abraham dari Efron orang Het itu. Di sesi keberapa kita sudah bahas hal ini. Untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Kalau kita lihat petanya akan kelihatan sih. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Bapak Ibu bisa merenungkan nggak? Yakub ini ketika mati, seluruh rakyat Mesir nangis 70 hari. Yusuf dikasih oleh Fir'aun, disuruh menguburkan di mana Yakub minta dikuburkan. Semua orang ikut kecuali anak-anak Yusuf dan kambing dombanya yang nggak ikut. Makanya sampai di suatu tempat yang disebut dengan Goren Haatat itu, begitu meriah, ramai sekali. Ya, tapi semuanya selesai dan Yusuf pulang ke Mesir kembali. Gitu ya. Nah, di dalam gua di ladang Makpela. Ini kita lihat ada di mana sih sebenarnya itu? Patriark atau matriark. Kalau Bapak Ibu mendengar kata patriark, artinya leluhur-leluhur pria. Dalam hal ini Abraham dan Ishak. Ya. Juga Yakub. Matriark di situ Sarah, Ribka, Lea misalnya. Nah, istilah patriark dan matriark ini bangsa Israel dikuburkan di dalam gua di ladang Makpela. Di sebelah timurnya Mamre, Hebron di tanah Kanaan. Untuk bersama-sama dengan leluhurnya. Bapak Ibu ingat ya, di Perjanjian Lama itu jarang sekali cerita surga. Hampir tidak ada yang cerita surga.
Yang ada adalah kalau orang mati bersama-sama dengan leluhurnya. Nah, jadi di gua di ladang Makpela ini ada kuburannya Abraham. Itu Kejadian 25 ayat 9 sampai 10. Bisa dibaca di rumah ya. Ada kuburannya Sarah. Kejadian 23 ayat 19. Ada kuburannya Ishak. Kejadian 35 ayat 29. Dan juga Ribka dikuburkan di sana bersama Ishak. Dan akhirnya ada Yakub dan Lea dikuburkan di sana. Jelas ya Bapak Ibu ya. Sedangkan Yusuf juga tidak mau dikubur di Mesir nanti kalau kita belajar di sesi-sesi mendatang. Tapi Yusuf dikuburkan di Sikem, bukan gua di ladang Makpela. Gua di ladang Makpela hanya patriark dan matriark itu. Ya. Dari mana kita tahu? Ya dari Alkitab. Kalau Yusuf dikuburkan di Sikem itu ada di Yosua 24 ayat 32. Bisa diperiksa, Bapak Ibu boleh periksa ya. Nah, lalu ini Bapak Ibu. Hari ini gua di ladang Makpela itu berada di bawah sebuah bangunan, yaitu di bawah masjid. Masjid Ibrahimi namanya. Ya. Dihormati oleh semua agama Samawi. Kalau kita mendengar agama Samawi itu artinya Yudaisme atau agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu Samawi. Ya. Merupakan makam dari Ibrahim atau Abraham sama Sarah, Ishak, Ribka, dan Yakub serta Lea. Tugunya ada di dalam bangunan. Ya. Nah, sekarang sudah menjadi masjid sehingga orang Israel ini ada di bawah kekuasaan Palestina. Situs ini terletak di kota tua Hebron di kawasan Palestina ya. Nah, tempat ini awalnya berupa gua bawah tanah dulunya. Di tempat ini kemudian dibangun basilika pada masa Romawi. Dulunya basilika. Kemudian diubah menjadi masjid pada masa kekhalifahan. Nah, sama. Banyak kejadian begitu. Dulunya gereja, tapi diubah menjadi masjid. Ya, begitu. Ini adalah cerita gua di ladang Makpela. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini dia lokasinya. Jadi kalau Bapak Ibu tur ke Israel, kalau di situ ada Yerusalem, biasanya pasti ke Yerusalem. Bentar, ke klip tadi ya. Jadi kalau orang tur ke Israel pasti ke Yerusalem. Ya. Di bawahnya Yerusalem ada Bethlehem. Ya. Bethlehem juga menjadi wilayah Palestina. Ke selatan lagi, maka kita akan ketemu lokasinya. Ini yang merah ini. Disitulah letak Gua Makpela dan kuburan para patriark dan matriark di sana. Ya. Kalau kita lihat petanya yang lebih jelas ini. Begini, Bapak Ibu. Jadi ini Kanaan. Hebron dan kuburan para patriark-matriark di Hebron adanya. Kota tua Hebron. Ya. Di bawah sini masih ingat ya Bapak Ibu ya. Ada tanah Edom. Edom itu rumahnya Esau. Ya. Di sini ada kota namanya Peniel. Ya. Di situ kalau Bapak Ibu masih ingat, di situ Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Yaitu sebenarnya Tuhan sendiri. Penampakan daripada Tuhan. Ini sudah kita bahas. Ya. Danau Galilea ada di atas di sini.
Sedangkan ini adalah laut mati. Laut mati adalah sebenarnya danau, bukan laut sebenarnya. Tapi lokasinya terendah di bumi ini, paling rendah. Tapi memiliki kadar garam paling tinggi. Hari ini airnya menyusut terus. Mungkin di masa depan akan menjadi kering lama-lama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 15 sampai 18. Sepeninggalnya Yakub, saudara-saudaranya takut kepada Yusuf. Jangan-jangan Yusuf balas dendam nih. Sebab ayah kita sudah mati. Saudara-saudaranya jadi takut begitu. Maka saudara-saudara Yusuf mengirim pesan ke Yusuf agar Yusuf mengampuni mereka sesuai pesan ayahnya. Yusuf diingati, bapak kita sudah pesan loh ya, kamu nggak boleh dendam. Gitu. Mendengar hal itu Yusuf menangis, teman. Yusuf sering menangis, saudara. Hatinya lembut meskipun penguasa. Hari ini banyak orang penguasa juga bukan, tapi kasar sekali hidupnya. Ya, Yusuf lembut. Ia menangis. Ketika saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud memohon jadi budaknya Yusuf. Yusuf menangis. Padahal Yusuf tidak dendam sama sekali loh. Ayat 19 sampai 21. Yusuf yang berkuasa tidak dendam, lalu menghakimi saudara-saudaranya. Tidak. Tapi Yusuf berkata, jangan takut. Memangnya aku ini pengganti Allah. Yusuf sudah mengerti loh, bahwa ia tidak boleh main hakim sendiri. Hari ini banyak orang mendudukkan diri sebagai hakim. Pengen menghukum orang lain, menyerang dengan hati yang panas. Heran ya. Hari ini mestinya orang percaya minimal seperti Yusuf. Tapi heran. Hari ini banyak, bahkan teolog yang ngaku teolog. Gelarnya doktor, sudah tua lagi. Tapi menghakimi orang paling pintar. Hatinya jahat. Kelihatan dari cara ngomongnya. Lihat nih Yusuf betapa lembutnya. Jangan takut. Memangnya aku ini pengganti Allah. Yang boleh menghakimi hanya Allah. Yusuf ini luar biasa. Meskipun saudara-saudaranya pernah mereka-reka yang jahat terhadapnya, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Allah bisa memakai sesuatu yang jahat menjadi kebaikan. Perhatikan Yusuf selalu mengembalikan semua kreditnya kepada kemuliaan kepada Allah, tidak buat dirinya sendiri. Yusuf menanggung seluruh kebutuhan hidup mereka, menghibur dan menenangkan mereka. Sudah jangan khawatir, gitu kira-kira. Ya. Nah, ayat 22 sampai 26. Yusuf dan seluruh kaum keluarganya tetap tinggal di Mesir sampai umurnya 110 tahun. Yusuf waktu meninggal umurnya 110 tahun. Yusuf sempat lihat anak cucunya Efraim sampai keturunan ketiga lagi. Ya. Anak-anak Makir, bahkan anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Sebelum mati, ini yang penting. Sebelum mati Yusuf berpesan bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini yang berpesan adalah Yusuf. Yusuf juga menyuruh anak-anak Israel bersumpah untuk membawa tulang-tulangnya keluar dari Mesir juga. Kemudian Yusuf mati. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di peti mati. Kisah ini mengharukan ya Bapak Ibu ya. Yusuf itu dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri loh.
tapi ia tidak dendam. Ia sangat mengasihi. Bahkan ia nangis lihat saudara-saudaranya. Ya. Kitab Kejadian ditutup dengan kematian Yusuf ini. Dan kematian Yusuf akan membawa sengsara ini bagi seluruh Israel. Karena penguasanya berganti. Nanti akan kita lanjutkan 2 minggu dari sekarang. Tapi yang minggu depan masih tentang Kitab Kejadian, tetapi kita akan membuat kesimpulan dari Kitab Kejadian. Bukan hanya kesimpulan, telaah atau diskusi tentang catatan-catatan tentang Kitab Kejadian. Apa yang perlu kita tahu, kita perhatikan. Inti-intinya. Ya. Dan itu biasanya diajarkan di STT. Tapi kali ini saya akan bagikan ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga tidak kalah dengan yang sekolah, ya, supaya tahu kebenarannya itu persisnya seperti apa. Oke, sebentar, saya stop share-nya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung Kitab Kejadian dengan matinya Yusuf. Rabu depan kita akan membahas tentang hal-hal tentang catatan-catatan penting tentang Kitab Kejadian. Ya, melihat hidupnya Yusuf, kita harus malu kalau ternyata lebih baik Yusuf daripada kita. Kita hidup di zaman Perjanjian Baru. Kita sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita sudah memiliki Injil, standar etika tertinggi. Injil mengenakan pikiran perasaan Kristus. Hari ini kalau ada orang yang tidak punya etika, jahat terhadap sesama, mau menyerang, iri hati. Iri hati itu tanda tak mampu sebenarnya. Memalukan. Apalagi kalau bergelar doktor. Bangga lagi lulusan luar negeri. Gak penting mau lulusan mana. Yang penting itu apakah kita standar etikanya Tuhan. Masa sama Yusuf aja kalah. Ya, bertobat lagi ya kita semua ya. Lihatlah Yusuf. Yusuf selalu mengembalikan semuanya kepada Tuhan, gak sombong. Kepada Allah. Semua ini karena Allah. Yusuf tidak pernah menyimpan sakit hati, meskipun dianiaya. Yusuf taat. Itulah sebabnya Allah selalu beserta Yusuf. Itu. Ia bahkan mengampuni. Bukan cuma mengampuni, ia bahkan mengasihi saudara-saudaranya yang sudah menjual dan menganiayanya itu. Begitu, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan mengikuti terus. Dengan selesainya Kitab Kejadian ini, saya akan berusaha untuk membuat bukunya supaya Bapak Ibu bisa bisa mengulang, dan ada banyak hal yang tidak disampaikan di sini ada di buku nanti. Ya. Sebab waktunya sangat terbatas kalau melalui Zoom begini. Amin ya, Bapak Ibu ya. Saya harap ini kita semua mendapatkan hikmat dari kisah-kisah Alkitab ini. Kisah ini historis, bukan dongeng. Ya. Oke. Amin.